Kadang kita di atas, kadang di bawah. Kadang di bawah, kadang di atas. Kadang di dalam, kadang di luar. Kadang di luar, kadang di dalam. Ya. Mari kita bombardir bersama otak Bleang ya. Ya, otak Bleang sengaja mengenakan kacamata gelap ini ya. Ini bukan sekedar gagah-gagahan, tapi sebetulnya ada pesan khusus yang ingin otak Bleang mau sampaikan kepada sahabat-sahabat sebangsa dan tanah air, yakni bahwa sesungguhnya kita itu tidak hidup sendirian. Manusia itu selalu ada orang lain di sekitarnya. Bahkan setiap kali kita jalan, ada orang yang melihat kita. Makanya kan manusia itu dikatakan sebagai makhluk sosial, karena dia tidak hidup seorang diri, tidak hidup seorang individu, tapi ada orang lain di sekitarnya. Makanya jangan pernah kita menganggap diri kita hanya seorang diri, orang lain gak ada apa-apanya ya. Kita gak pernah tahu ternyata di luar sana ada begitu banyak orang yang melihat, bahkan memperhatikan khusus tentang kita. Makanya jangan pernah kita menganggap diri bahwa hanya kitalah yang ada di dunia ini, orang lain gak ada, ya kan? Saya kira itu makna dasar, makna filosofis kenapa otak Bleang mengenakan kacamata gelap hari ini ya. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, coba kita saksikan ya bersama video ini. Kalau gue sih dari dulu sama teman-teman gue benar kata lo, nggak perlu speak up. Kenapa mesti speak up? Kita hidup masing-masing, punya resiko hidup masing-masing, benar, benar. Jadi ya kalaupun kita tahu seseorang bagaimana, kayak misalnya gue tahu dia di belakangnya siapa, misalnya gitu. Misalnya gue tahu dia bisa begini. Terus kenapa dia begini? Ini kenapa begini ceritanya? Ini kenapa dia waktu itu bisa begini? Kita tahu, tapi kita diam karena apa? Bukan urusan kita. Hidup lo masing-masing dan resikonya masing-masing. Ya lo tanggung aja. Ada waktunya semua. Begitu loh. Kita tuh semua tahu sebenarnya. Bukan kita semua sih, maksudnya gue tahu gitu. Cuman gue nggak peduli gitu. Cuman kok maksud gue gini loh, kemarin udah bagus, udah ini kok gini lagi gitu loh. Ya gue juga tahu kok ceritanya kayak gimana. Ya kalau dia mau bongkar-bongkar tentang hidup gue, silakan aja. Tapi ingat, gue punya aturan dalam hidup gue, ya kan? Gue udah paham bagaimana gue gitu, say. Jadi kalau buat gue tuh orangnya sebenarnya gak pengen nyindir, gue pengennya orang langsung banget, ya kan. Cuma ya itu tadi bener loh, hidup masing-masing dan resiko masing-masing. Cuma gaduh aja, gimana sih lo gaduh gitu. Dan gue juga pengennya apa ya, udahlah, gue tahu ceritanya semua, siapa, bagaimana, apa hubungannya, bagaimana, ya kan? Ya nggak apa-apa sih, waktu berputar. Yang ada di bawah bisa di atas, yang atas bisa di bawah. Yang menjabat bisa turun, yang ada di bawah bisa menjabat, ya kan? Ada orang di dalam, ada orang di luar. Orang di luar bisa jadi orang di dalam, benar nggak? Ada yang dipilih, yang nggak dipilih siapa tahu besok pilih. Nasib orang nggak ada yang tahu. Jadi bijaksanalah dalam bersikap. Karena yang namanya peluru dipakainya cuma sekali. Dar, emang mati orang, jatuh orang, tersungkur. Tapi kan habis itu dibuang gitu aja. Baik-baik. Permainan itu jahat. Mungkin ada waktunya. Nah, lu juga nggak tahu kan siapa yang apa yang akan di belakang gitu kan, nggak tahu kan. Sama, tapi bedanya gue tahu siapa di belakang lo nggak tahu siapa di belakang gue.
Dan gue tahu bagaimana cara gue bekerja. Iya, Anda sudah menonton video itu ya. Masing-masing kita pasti punya persepsi yang berbeda-beda, termasuk otak belang sendiri juga. Otak belang juga punya persepsi, ya kan? Anda pasti sudah mengenal yang bersangkutan ya. Beliau itu artis senior Indonesia, dan memang sekarang dia sudah pensiun karena dia dinikahi oleh seorang ya perwira polisi. Jadi beliau itu adalah Ira Iswana. Ucapan beliau itu sangat menarik sekali. Sangat menarik. Bahkan ya membuat otak beliau itu tertarik untuk membahas video ini. Memang sih di dalam video itu yang bersangkutan tidak menyebutkan siapa yang dimaksud. Siapa sosok yang dimaksud. Ya kan? Kepada siapa beliau berbicara. Tapi ya kalau otak beliau menduga ya, ini namanya dugaan ya. Kalau otak beliau menduga sebetulnya yang bersangkutan itu sedang menyampaikan sesuatu tujuannya untuk artis Nikita Mirzani ya, yang selama ini kerap sekali menyinyir sesama artisnya, kerap sekali membongkar harta kekayaan orang lain yang itu bukan kapasitasnya, itu bukan haknya. Ya ini dugaan otak beliau ya, karena di dalam video itu dia tidak menyebutkan siapa yang dituju. Tapi kalau lihat unggahan-unggahan di berbagai media sosial, di situ langsung menyebutkan ditujukan kepada Nikita Mirzani. Ya. Ya, otak beliau sebetulnya ya tidak masuk ke dalam ranah itu. Yang ingin otak beliau sampaikan adalah makna atau pesan moral yang ingin disampaikan oleh artis senior Ira ini. Ada pesan yang sangat besar sekali. Ada pesan yang sangat makna sekali bagi kita semua. Bukan hanya bagi sesama artis, tapi bagi kita semua. Karena apa? Karena hidup kita ini tidak sendirian. Ada beberapa makna penting yang ingin disampaikan oleh artis senior Ira ini. Yang pertama ya, yang pertama sekali bahwa beliau sesungguhnya ingin mengatakan bahwa hidup kita itu seperti roda berputar. Kadang kita di atas, kadang di bawah, ya. Kadang di atas, kadang di bawah. Kadang di bawah, kadang di atas. Jadi seperti itu dah hidup manusia. Juga kadang-kadang kita sedang berada di dalam, mungkin menjadi orang penting. Tapi kadang-kadang kita berada di luar sana, mungkin menjadi orang yang tidak penting. Tapi suatu waktu bisa saja ya, bisa saja orang yang ada di dalam tadi yang menjadi orang penting berada di luar, dan orang di luar tadi yang bukanlah orang penting masuk ke dalam dan menjadi orang penting. Itulah hidup manusia. Gak ada yang pernah tahu. Gak ada yang bisa memprediksi bahwa apa yang akan terjadi 1 detik ke depannya. Jangankan menit, 1 detik aja kita gak pernah tahu hidup kita seperti apa. Gak ada yang tahu. Lalu apalagi pesan yang lain yang ingin disampaikan oleh artis Ira ini? Ya menurut otak beliau, ya menurut kacamata otak beliau setelah otak beliau menonton video itu, bahwa ya kita itu gak usahlah ya kan mengubar-ubar tentang orang lain. Kalau itu bukan kapasitas kita, kalau itu bukan hak kita, ngapain? Meskipun kita tahu, ya kan, misalnya kita tahu seseorang, ya kan, mungkin kita tahu hartanya dari mana, ngapain kita ngomong kalau itu bukan haknya kita, kalau itu bukan kapasitasnya kita? Karena jangan sampai menciptakan kegaduhan di tengah masyarakat. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Ira ini. Ya kan? Jangan sampai kita menciptakan kegaduhan karena ucapan kita. Ya kan? Jadi berbahaya kalau seperti itu. Lalu makna yang lain yang ingin disampaikan oleh artis Ira ini adalah bahwa ya kita itu perlu hati-hati dalam menyampaikan sesuatu, karena bisa saja kita itu tersandung kasus hukum. Ya kan? Dia mengistilahkan itu ya sama seperti peluru ya. Peluru itu hanya satu, kalau ditembak ya sekali bisa mati. Ya mungkin seperti itu maknanya ya, bahwa ya hidup kita itu kita harus melihat banyak hal. Ya kan? Jangan sampai hidup kita itu hanya melihat diri kita sendiri tanpa kita melihat orang lain. Dan kita perlu hati-hati, jangan sampai ya ucapan kita itu menjadi ya peluru makan tuannya ya.
Ya, itu yang ingin Otak Belang sampaikan kepada sahabat-sahabatku sebangsa tadi, bahwa itu sesungguhnya makna yang ingin disampaikan oleh artis Ira ini. Itu pesan yang paling hakiki. Terserah nanti sahabat-sahabat sebangsa tanah air mau melihatnya dari sisi mana. Tapi itu yang ingin Otak Belang sampaikan kepada sahabat-sahabatku sebangsa tanah air ya. Jadi kalau Anda menemukan video ini, mohon diteruskan, mohon disebarluaskan, di-share sebanyak-banyaknya ya. Dan jangan lupa berikanlah komentar Anda pada kolom komentar video ini, seperti apa pandangan Anda, seperti apa pendapat Anda terkait dengan ucapan artis senior Ira ini. Dan bagi Anda yang belum subscribe channel ini, mohon subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar Anda bisa mengikuti setiap perkembangan informasi yang disampaikan oleh Otak Belang ya. Mari kita hentikan saling menyindir satu sama lain, ya kan? Mari kita hentikan menghujat orang lain. Tapi perlu kita perbanyak ya, memproduksi kata-kata yang membangun, kata-kata yang konstruktif, kata-kata yang positif, agar kita saling mencintai satu sama lain, agar kita hidup di negara demokrasi, hidup di negara hukum, selalu kita taat pada setiap aturan-aturan yang ada ya. Oke, sampai jumpa di program Otak Belang kali berikutnya ya. Jangan lupa ya, salam kebangsaan ya, salam Pancasila ya, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan salam Otak Belang ya.